Kalimat Bismillahirrahmanirrahim ada 4 kalimat, ada 19 huruf. Kata ulama, apa hikmahnya Bismillahirrahmanirrahim? Itu hurufnya ada 19. Dan bagaimana hukumnya membaca Bismillahirrahmanirrahim? Huruf Bismillahirrahmanirrahim ada 19. Itu sesuai dengan jumlahnya malaikat zabaniyah. Malaikat zabaniyah itu ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga pintu-pintu neraka. Mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wataknya keras-keras, tidak ada rasa kasih sayang kepada para penghuni neraka. Mereka yang menjerit-jerit kepanasan, pengen keluar, panas, panas. Bukannya ditolong sama malaikat jalannya, makin dilelupin, aja rasa itu panas membakar sisa api neraka. Maksudnya barang siapa yang membiasakan membaca Bismillahirrahmanirrahim, setiap akan berbuat kebaikan akan dijauhkan dari siksaan malaikat zabaniyah. Maka pertama hukumnya baca Bismillahirrahmanirrahim, hukumnya sunat. Setiap kita akan berbuat kebajikan. Ada yang hukumnya wajib, yaitu setiap kita sholat mau baca Alhamdulillahirabbil alamin. Karena menurut Imam Syafi'i, Bismillah di situ termasuk satu ayat dari suratul Fatihah. Ada yang hukumnya makruh itu baca Bismillahirrahmanirrahim ketika akan membuang najis, membuang kotoran, baik kotor, kata orang Sunda, baik kotor, baik ayam, anu moyong mainan ayam. Kalau membuang kotoran jangan baca Bismillah, udah buat
ada yang haram ketika akan berbuat maksiat baca Bismillahirrahmanirrahim, mau mencuri uang punya suami di dompet, bukan apa itu Bismillahirrahmanirrahim. Emang nggak boleh? Nggak boleh. Memang kalau suaminya memperhatikan anak istrinya, memperhatikan diberi nafkah. Ada kalanya suami itu memberikan nafkah tiap hari, dikit-dikit takut nggak cukup, dialas. Ada yang sekaligus saja. Ini bukan suaminya pegawai, udah 1 bulan 10 juta harus cukup ya. Ada, udah kalau dari cukupin oleh suami nggak boleh ngambil dari dompet. Saya dulu saya sama keluarga saya, sama anak saya, pensi ditaruh di atas meja. Aku mau berangkat, tunggu dulu. Nih Bapak Sri, ini dulu ini pensi. Tapi alhamdulillah, udah dikasih tahu juga, udah ada yang aman. Makanya orang-orang kampung dulu cerita Jakarta paling aman kalau di pensi. Karena nggak ada copet yang mengambil dari pensi. Nah itu ditinjau dari segi. Kemudian ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ketika aku Isra Mi'raj malam tanggal 27 Rajab, aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semua surga. Disebut semua surga karena surga ada 8 macam. Makanya ibu tadi baca doa surah Yasin, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar para penghuni itu Allah jadikan di alam kuburnya Allahumma al-qabrahul rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al min kufarin. Ya Allah, jadikan kuburan mereka di alam kuburnya Allah jadikan satu pertamanan dari pertamanan surga, dan janganlah kau jadikan di alam kuburnya satu bagian dari galian api neraka. Surga ada 8 tingkat, yang paling tinggi surga Firdaus, kemudian surga Aden, yang ketiganya surga Naim, yang keempatnya surga Ma'wa, kemudian yang kelima surga Darussalam, yang keenam Darul Muqamah, yang ketujuh Maqamun Amin, yang kedelapan surga Khuldi. Ini semuanya ada dalam Al-Quran. Hari ini saya bahas karena masih banyak yang bahasanya nanti. Nama-nama neraka semuanya ada dalam Al-Quran. Kemudian sabda Rasulullah SAW, aku dilihatkan banyak sungai-sungai di dalam surga. Ada sungai airnya jernih, ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai khamr. Ini dalam Al-Quran disebutkan. Masalul jannati allati wu'ida al-muttaquna fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin wa anharun min 'asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarat. Adapun perumpamaan taman surga yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa, fiha anharu min ma'in ghairi asin,
Di sana itu ada sungai-sungai, airnya itu mingguai asin, tidak payau, itu enggak asin, enggak enak diminumnya. Wa anharu min labanin lam yataghayyar. Di sana ada sungai-sungai, airnya itu air susu lam yataghayyar, yang tidak berubah rasanya, tidak ada nuansa. Yang ketiganya wa anharu min khamrin ladzatil lisharibin. Dan di sana ada sungai-sungai khamr. Sungai-sungai airnya seperti air peresan anggur, tapi tidak memabukkan. Ladzatil lisharibin, yang lezat rasanya bagi para peminumnya. Yang keempatnya wa anharu min asalin musofa. Dan ada sungai-sungai airnya itu yang murni dari mana. Maka Rasul merasa aneh karena baru melihat. Kemudian Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, ini ada sungai-sungai macam-macam airnya. Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, min aina tadi muhadil anhar wa ila aina tadhar. Jibril, ini air sungai ini dari mana sumbernya? Dan ngalirnya kemana air-air itu? Jibril menjawab, air itu ngalirnya ke Telaga Kautsar. Cuma sumbernya saya tidak tahu. Pas alilah hari kami muka maulihat, engkau mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan ngasih tahu kepada engkau, atau Allah akan memperlihatkan kepada engkau. Kemudian Rasulullah SAW memohon kepada Allah, ya Allah, tunjukin sumberan-sumberan air-air sungai ini. Datanglah malaikat memberikan salam kepada Rasulullah SAW. Assalamualaikum waalaikumsalam, dijawab oleh Rasul. Kata malaikat, ya Muhammad, qadrid ainaika. Muhammad, pejamkan kedua mata. Rasul menjamkan kedua matanya. Setelah itu kata malaikat, buka lagi matanya, melek lagi matanya agar bisa melihat. Kemudian kata Rasul, aku buka mataku. Tiba-tiba aku ada di samping pohon besar. Di situ aku melihat kubah besar. Kubahnya itu kalau seluruh manusia dan jin mereka pada duduk di tempat itu, saking besarnya itu seperti seekor burung hingga di atas gunung, atau seperti kita melemparkan buah keliping ke gunung. Saking besarnya itu kubah. Kemudian Rasul mana terus? Rasul mau kembali lagi, kata malaikat, Muhammad, masuk aja ke pintunya ada. Kata Rasul, pintunya ditutup. Saya nggak punya kuncinya. Ada kuncinya? Nggak ada. Ini nggak ada kuncinya. Kata malaikat, Muhammad baca Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba pintu kubah itu terbuka dan Rasul masuk ke dalam kubah yang besar itu. Nah, di situ Rasul melihat tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Tahu-tahunya air-air sungai itu yang pertama, sungai yang airnya bersih, airnya jernih, itu keluar dari mimnya lapan bismi. Kemudian sungai airnya susu keluar dari hanya lapan bismillah, lapan Allah. Kemudian sungai yang airnya air khamr itu keluar dari mimnya lapan ar-Rahman.
Kemudian sungai madu yang murni itu airnya keluar dari milakan ar-rahim, dari sini sumbernya, dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dari mim ha nun mim la Bismillahirrahmanirrahim. Makanya pantas kalau guru kita di pesantren membahas kalimat Bismillahirrahmanirrahim sangat luas. Makanya kata sahabat Ali, kalau saya menulis pembahasan Bismillahirrahmanirrahim, itu tulisan kertasnya itu enggak cukup di bawah 1 global, saking luasnya. Maka setiap kita membuka awal surah Al-Quran, pasti di situ ditulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah Barokah atau surah At-Taubah. Kenapa surah At-Taubah tidak diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim? Karena turunnya surah At-Taubah itu berbarengan dengan perintahnya perang. Sedangkan pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim ada kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim, sifat Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ama musuh nggak usah ada sayang-sayangan, serbu aja mereka. Maka setiap awal surah itu Bismillahirrahmanirrahim bukan satu ayat dari Al-Quran, hanya pemisah dari surah ke surah yang lain. Misalkan kita selesai baca surah Fatihah ya, mau baca surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, situ ada Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selesai surah Al-Baqarah, Fansurna 'alal qaumil kafirin. Mau surah Al-Imran ada Bismillahirrahmanirrahim. Selesai Al-Imran, mau surah An-Nisa ada Bismillahirrahmanirrahim. Itu fungsinya apa? Bismillahirrahmanirrahim di situ ditulis bukan satu ayat dari Al-Quran, itu hanya untuk pemisah dari satu surah ke surah yang lain. Adapun Bismillahirrahmanirrahim dalam suratul Fatihah itu ulama khilafiyah. Imam Syafi'i mengatakan itu satu ayat dari suratul Fatihah. Kata Imam Malik bukan. Kita belajar fikihnya fikih Imam Syafi'i, maka ketika sholat membaca Bismillahirrahmanirrahim hukumnya wajib. Ada nggak kalimat Bismillahirrahmanirrahim termasuk satu ayat dari Al-Quran? Ada, dalam surah An-Naml ayat ke-30 kalau tidak salah. Itu ulama sepakat. Bismillahirrahmanirrahim di situ termasuk satu ayat dari surah An-Naml. Ketika Nabi Sulaiman bin Daud kirim surat ke Ratu Bilqis, ada yang baca Bilqis, ada yang Balqis. Kalau saya baca dalam tafsir Mu'min dikasih bab Bilqis. Ada juga kan di kita namanya Bilqis, itu nama ratu itu, Ratu Jin di negeri Sabah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa tuni muslimin. Ngapain sih Nabi Sulaiman kirim surat ke Ratu Bilqis? Apa bacaan Quran? Ceritanya begini, disebutkan dalam surah An-Naml, Allah mengisahkan ketika Nabi Sulaiman mau kirim surat ke Ratu Bilqis. Nabi Sulaiman alaihissalam akan pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Ketika berhenti di perjalanan, dia membutuhkan
itu lagi musim kemarau. Ya namanya di perjalanan sulit mencari air. Biasa-biasanya ketika kesulitan air, yang bisa menemukan sumber air adalah burung burung. Kemudian dipatoki, kalau di saya mungkin namanya burung pelatuk atau burung celani, suka apa namanya borongin kayu ngasih makanan. Biasanya burung-burung yang menemukan sumber air udah dipatoki, kemudian datanglah golongan jin, dibuka di situ pasti ada sumberan air. Maka dikisahkan oleh Rasulullah SAW dalam Al-Quran, wa tafaqqala al-tayra faqala ila akhir ayat. Nabi Sulaiman ketika di perjalanan dikawal oleh anak buahnya dari golongan manusia, golongan jin, di atasnya dipayungi dengan bulu. Nabi Sulaiman gak naik sepeda, gak naik motor, gak naik mobil, naik angin. Ketika turun berhenti butuh air untuk wudhu, Nabi Sulaiman tengok kanan tengok kiri, lihat ke atas, mana wudhu? Watapak pada koilo, dia memeriksa wudhu, mana ya wudhu? Burung alam-alam ada, burung galak, burung elang ada. Mengapa aku tidak melihat burung hudud? Siapa yang lihat burung hudud? Mereka juga nyari-nyari. Gak tahu Tuan Sulaiman kemana burung hudud. Amkana minal muridin, apakah dia termasuk yang tidak hadir mengawal kami, kata Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman marah. La tu'adzibannahu 'adaban syadidan aw la adbahannahu awlayat yanni bi sultanin mubin. Kalau datang pasti aku akan hukum dia adaban syadidan, dengan hukuman yang sangat berat, atau aku akan sembelih kecuali dia datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Berani-beraninya pergi tanpa izin dari saya, kata Nabi Sulaiman. Ada burung alam-alam benar, dia nyari-nyari panas. Ketemu burung. Gawat. Kamu akan dihukum oleh majikan kamu, oleh Nabi Sulaiman. Kamu berani-beraninya pergi tanpa izin dari dia. Ayo kemudian. Tidak lama itu burungnya datang. Kemudian kita di depan Nabi Sulaiman, minta maaf sambil mandu-mandu. Kemudian sayapnya ke bawah, ekornya pun juga ke bawah. Kita kan gitu kalau lagi dimarahin ya, pernah nggak dimarahin suami? Bukannya masak, pertama. Maaf mas, saya kurang saya berdiri aja ya. Biasanya kita sambil menunggu muka merah karena salah. Itulah kalau telepon solihah, kalau salah mengakui kesalahan. Sebaliknya kalau yang benar suka melawan. Kata Nabi Sulaiman sambil dipegang kepalanya, lu dari mana? Jauh yang benar. Aku akan berikan hukuman karena hukuman yang berat. Nabi Sulaiman lagi marah, itu burung mengatakan, Tuhan
Tuan Sulaiman, ingat, kau berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak boleh marah-marah seperti itu. Itu Nabi Sulaiman diingetin sama guru seketika itu berkata, maaf ya, gua maaf ya, sebenarnya kamu dari mana? Nilainya yang lain pada akhir nawar saya. Kata guru, ahabtu bima lam tuhibbi wajibkan misalatin dinabiyah. Kata guru Tuan Sulaiman, ahabtu bima lam tuhibbi, aku telah mengetahui sesuatu yang engkau belum mengetahui. Wajibkan misalatin dinabiyah, aku datang kepadamu dari negeri Sabah. Mana Sabah? Negeri Sabah itu ada bawahan yang mana? Binaban yakin saya datang kepada engkau dari negeri Sabah untuk membawa sesuatu berita yang meyakinkan. Emang dari mana kamu datang ke saya dari negeri Sabah? Kata guru, ini wajah imro'atan tamlikum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim. Sungguh aku dapati di negeri Sabah itu ada seorang perempuan, dia menguasai mereka dan dia dianugerahi segala sesuatu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa laha 'arsyun 'azim, dia memiliki singgasana yang sangat besar. Itu saya dari negeri Sabah. Jenengan belum pernah ada ke negeri Sabah, jenengan belum tahu. Wajah Tuhan wa qaumaha yaquluna li syamsi mulia. Aku mendapati dia dan kaumnya, mereka itu menyembah matahari, bukan menyembah kepada Allah. Wa zayyana lahum syaitanu a'malahum wa saddahum 'anis sabili fa la yahtadun. Mereka itu dihiasi oleh setan amalan-amalannya sehingga membelokkan mereka dari jalan yang lurus, kemudian mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Oh, jadi orang-orang Sabah yang dipimpin oleh Ratu Balqis, mereka orang-orang kafir penyembah matahari. Allah yasjudu lillahi alladzi yukhrijul khab'a fis samawati wal ardh. Mereka juga tidak menyembah Allah, tidak sujud kepada Allah. Alladzi yukhrijul khab'a fis samawati wal ardh, yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan yang terpendam di bumi. Wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Jadi ini guru-guru pintar juga, pintar masalah ketauhidan, menceritakan sifat-sifat Allah. Allahu la ilaha illa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Dialah Allah, tiada Tuhan yang disembah kecuali Dia. Rabbul 'arsyil 'azim, yang mempunyai singgasana yang sangat besar. Nah, setelahnya Nabi Sulaiman dikabari oleh guru-guru penasaran, dia pengen tahu. Kata Nabi Sulaiman, sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin idhab bi ibadi hadza fa'alqi ilayhi thumma tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Kata Nabi Sulaiman, akan kami lihat apakah kamu ini termasuk murid kami yang benar atau termasuk pendusta. Sekarang kirim guru-guru, bawa surat dari saya, kemudian jatuhkan kepada mereka, kepada Balqis dan anak-anak buahnya. Summa awalan membantu mata yang itu. Kemudian pergilah dari mereka, kemudian perhatikan apa yang mereka bicarakan. Itu guru-guru dari Palestina
sudah di lantai paling atas, lagi tidur, terlentang, kemudian suratnya ditaruh di atas dadanya oleh guru-guru. Itu guru-guru dia terbang, dia diam di roster, dia tinggal aja. Begitu bangun dari itu kaget Ratu Bilqis pegang surat, ada apa nih? Ini dari Sulaiman. Kaget dia. Seketika dia langsung mendatangi para pembesarnya, dia ngasih tahu, ya ayyuhal malaku inni ulqiya kitabun karim innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ada bismillahirrahmanirrahim di tengah surah An-Nahl. Seketika Ratu Bilqis kasih tahu kepada para pembesarnya, ya ayyuhal malaku, wahai para pembesar, inni ulqiya kitabun karim, sesungguhnya telah disampaikan kepada kitabun karim, surah yang mulia. Ini saya dapat surat. Nih dengerin, ini adresnya namanya Sulaiman bin Daud. Kemudian diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alayya wa'tuni muslimin. Dengan menyebut nama Allah yang sifat Rahman dan Rahim. Allah ta'ala alayya wa'tuni muslimin. Ini isinya ancaman. Janganlah engkau berlaku sombong terhadap wahai Bilqis. Wa'tuni muslimin, datanglah kepadaku sebagai orang yang berserah diri. Ini ancaman. Kawan-kawan, kita juga para sekalian sebenarnya disunahkan kalau kirim surat diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya nggak pernah ya. WA SMS nggak pernah ya. Ya Allah. Assalamualaikum aja. Itu assalamualaikum juga wajib dijawab. Ya minimal ketika kita membalas dijawab waalaikumsalam. Al-Quran mengajarkan faidah itu bitahiyatin fahayyu asanatin awal. Jika kalian dihormati oleh orang lain, balaslah penghormatan. Yang lebih baik dari penghormatan dia, atau sepadan dengan penghormatan dia. Ini para ulama banyak yang menafsirkan ketika kita diberikan salam oleh orang lain, kita memberikan salam hukumnya sunnah, tapi menjawabnya wajib. Kalau orang lain memberikan assalamualaikum, bagusnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dilipitin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sampai wabarakatuh aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah sampai situ. Jadi ada orang sok tahu karena yang memberikan salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh. Dari mana wa maghfiratuh? Enggak ada. Cukup sampai wabarakatuh. Nah ini Ratu Bilqis merasa ketakutan. Dikirim surat diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kata-katanya singkat, ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Jangan macam-macam. Jangan macam-macam loh, jangan sombong, berserahlah. Berserah dirilah kepadaku. Awas kalau macam-macam. Ini kan ancaman. Ketakutan Ratu Bilqis. Kemudian dikumpulkan para prajuritnya. Dia ngasih tahu, ya ayyuhal malaku tuni amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Wahai para pembesar, kata Ratu Bilqis, uftuni bi amri, berilah aku pertimbangan perkara ini.
Ma kuntu qati'atan amron hatta tashhadun. Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara hatta tashhadun sebelum kalian hadir ke majelisku. Saya tidak pernah melakukan sesuatu, memutuskan sesuatu tanpa minta pertimbangan kepada kalian sehingga kalian semuanya hadir di majelis kalian. Coba gimana menurut kalian? Ratu aja minta pendapat dari anak-anak buahnya. Makanya Rasul dan Al-Quran juga sangat menganjurkan bermusyawarah, wasyawirhum fil amri, bermusyawarah dalam segala urusan. Rasul setelahnya di Madinah agar para sahabat kompak ikutin sholat berjamaah. Rasul ngajak musyawarah kepada para sahabat. Kumpul-kumpul nanti malam ada yang saya sampaikan kepada Rasul, kepada kalian para sahabat kumpul. Begini, kita sekarang udah hijrah ke Madinah. Hidup kita agak tenang beda dengan kita, karena udah banyak yang masuk Islam. Bagaimana menurut kalian caranya mengumpulkan orang-orang supaya kompak berjamaah? Ada yang mengusulkan, ya Rasulullah, bagaimana kalau udah yakin tiba waktu sholat kita menyalakan api aja biar ketahuan? Jangan, itu karena kebiasaan orang-orang Yahudi. Mukul lonceng aja jangan. Kemudian ada yang mengatakan, ya Rasul, gimana kalau bikin kentongan, dibikin dari kayu, dalamnya dibolongi, nanti kan bersuara. Ya kata Rasul, bikin besok ya. Mereka mengajak, Rasul mengajak musyawarah kepada mereka. Pada malam itu juga sahabat Abdullah bin Zaid mimpi ketemu dengan seorang laki-laki lagi bawa kentongan. Kata sahabat Abdullah, Pak, itu kentongan mau dijual ya? Saya beli ya. Dia bertanya, buat apa anak itu beli kentongan? Buat kumpulin sholat berjamaah. Kata dia, maukah aku ajarkan kepada engkau cara untuk kumpulin sholat berjamaah lebih baik daripada kumpul kentongan? Tentu saja. Kumandangkan adzan, selesai adzan berhenti sebentar, kemudian kumandangkan iqamah. Pagi-pagi sahabat Abdullah bin Zaid lapor kepada Rasul menceritakan mimpinya. Kata Rasul, ru'yatu akun, mimpimu benar. Tahu-taunya yang mimpi diajarin adzan pada malam itu dan ketemu dengan orang laki-laki bawa kentongan bukan hanya 1-2 orang, lebih 20 orang mimpinya sama. Mereka semuanya lapor kepada Rasul. Kata Rasul, bukan hanya kalian diajarin adzan, Jibril pun juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala cara yang terbaik mengumpulkan sholat berjamaah, kumandangkan adzan, kemudian kumandangkan iqamah. Nah, setelahnya Ratu Bilqis ngasih tahu kepada para pembesarnya, mereka semangat. Kata mereka, nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid. Mereka menjawab, kita ini memiliki kekuatan dan kami memiliki keberanian. Pokoknya urusan perang, kata mereka, kami siap tuan ratu. Wal amru ilaihi manduli madar ta'murin. Madar ta'murin, tetapi keputusan berada di tanganmu. Kami tidak bakalan melakukan sesuatu tanpa izin dari engkau. Madar ta'murin, apa yang engkau perintahkan kepada kami terserah. Kata Ratu Bilqis, innal muluka idza dakhulu qaryatan asabuha wa ya'lamu izzata ahliha
wakadzalika yaf'alun. Kata Ratu Bilqis, ini yang kirim surat bukan kaleng-kaleng orangnya, bukan orang sembarangan. Apabila raja-raja masuk ke suatu negeri, pasti mereka akan membinasakan penduduk negeri itu. Yang mana penduduk negeri itu bakalan jadi orang-orang yang hina. Wakadzalika yaf'alun. Demikianlah yang mereka akan perbuat. Sekarang begini ya kata Bilqis, kami akan memberikan hadiah kepada Sulaiman. Wa inni mursilatu ilaihi bi hadiyatin fanadiratun biman yarjul mursalin. Sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada Sulaiman dengan membawa hadiah. Nanti bagaimana beritanya? Orang-orang yang diutus membawa hadiah ke Sulaiman dikumpulin golongan pemuda-pemudi, bukan 10-20 orang, 500 orang, sambil bawa emas bawahan, bukan emas Jawa. Itu pengen tahu ini Sulaiman ini orangnya seperti apa. Kalian perhatikan ya, kalau begitu kalian datang dia marah-marah, berarti itu Raja Sulaiman. Jika kalian datang dia itu ramah, berarti itu seorang nabi. Berangkatlah mereka menuju Nabi Sulaiman dari negeri Sabah ke Palestina. Falamma jaa Sulaiman qala atudunani imani ima'atan ya khairu ma'atakum. Tatkala datang ke Nabi Sulaiman mengatakan, atudunani imani, apakah kalian akan memberikan kepadaku? Gua juga banyak mas waktu. Pama akan dia khairu ma'atakum. Apa yang Allah berikan kepadaku itu lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu. Yang kalian bawa itu emas bawahan, berlian dan onta, segala macam yang kalian bawa itu lebih baik daripada yang Allah berikan kepada kami. Bal antum bi hadiyatin taqrabun, tetapi kalian merasa bangga dengan hadiah-hadiah yang akan diberikan kepada kami. Kata Nabi Sulaiman, irji ilaihim falanahdiyanahum bi nurillahi wa lanakum biha wa lanukhrijannahum minha adillatan wa hum shahidun. Kata Nabi Sulaiman, pergilah kalian kepada mereka, sesungguhnya kami pasti akan mendatangi mereka lagi balalahum biha, yang mereka tidak mampu untuk melawannya. Udah kalian pulang aja, nanti kami akan kirim prajurit yang gagah-gagah. Kalian tidak bakalan mampu melawan prajurit kami, dan kami akan usir mereka itu dari kampung halamannya, dari negeri Sabah, adillatan, secara terhina, wa hum shahidun, mereka akan menjadi orang-orang yang hina. Berarti dirancang oleh Nabi Sulaiman ini dengan syarat nanti kalau Ratu Bilqisnya tidak beriman. Kemudian mereka pulang lagi ke negeri Sabah. Nabi Sulaiman manggil para pembesarnya, manggil para prajuritnya. Kata Nabi Sulaiman, ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayyakuni muslimin. Wahai para pembesar, ayyukum, siapakah di antara kalian yang dimiliki arsyiha, yang sanggup membawa singgasana kepunyaan Ratu Bilqis ke hadapan saya sebelum mereka menyerang kita, sebelum mereka berserah diri kepada kita. Nabi Sulaiman ngasih tahu kepada para pembesarnya, ada yang
menyanggupi dari golongan jin qala itu minajini anak hati kaki qobla antar makomi. Ibrit dari golongan jin berkata, akulah yang membawa singgasana yang ke hadapan engkau. Aku siap, kata Ibrit itu, untuk membawa singgasana kepunyaan Ratu Bilqis kepada engkau sebelum engkau berdiri dari kursi kerajaan. Wa inilah qaulul amin. Sesungguhnya aku adalah orang golongan yang kuat dan dipercaya. Kata Nabi Sulaiman, Ibrit jin kelamaan tuh. Saya akan duduk di kursi kerajaan dari pagi sampai siang. Enggak, saya nggak mau yang lama, pengennya yang cepat. Qala ladzi indahu ilmu minal kitab. Ada seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, namanya Asif bin Birohya. Ini bendaharanya Nabi Sulaiman. Dia menyanggupi anak Atika ingin qobla ayat tada ilaika tarfu. Kata Asif bin Birohya, aku akan membawa singgasana kepunyaan Ratu Bilqis kepada engkau sebelum matamu berkedip. Tenang aja Tuan Sulaiman, saya siap untuk membawa singgasana Ratu Bilqis sebelum kau meninggal. Itu adalah itu singgasana Ratu Bilqis. Ini Asif bin Birohya diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala singgasana yang begitu besar dibawa ke dasar. Belum saja Nabi Sulaiman mendirikan mata, itu singgasana sudah nyampe di samping Nabi Sulaiman. Makanya tatkala Nabi Sulaiman melihat singgasana kepunyaan Ratu Bilqis, dia mengatakan, "Hadza min fadli Rabbi." Ini karunia dari Tuhanku. Dia buat karena dia memuji kepadaku. A'asykuru an akur, apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmat dari Allah. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi, dan barang siapa bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur manfaatnya kembali untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang kufur fa inna rabbi ghaniyyun karim, sesungguhnya Tuhan itu Maha Kaya Maha Mulia. Nah, ini cerita tentang Bismillahirrahmanirrahim yang ada dalam surah Naml ketika Nabi Sulaiman alaihissalam kirim surat ke Ratu Bilqis. Akhirnya dia masuk Islam. Ada yang mengatakan dia menjadi istri Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman istrinya banyak, 300 istri. Kemudian bapaknya Nabi Daud, istrinya 100, cepat istrinya. Kenapa ya orang-orang dulu istrinya banyak? Tapi bagi umat Nabi Muhammad SAW maksimal 4, tidak boleh lebih. Kenapa sekarang punya bini juga perlu? Karena kalau orang dulu, para jelas sekalian, tanahnya masih luas, bikin rumah pun juga bebas. Sekarang rumah cuma satu, ini 2, ya udah berantem. Itu saya buka dalam tafsir. Jadi hikmahnya orang-orang dulu, karena penduduk bumi baru sedikit, agar cepat bertambah banyak dan tanah pun juga agar cepat terisi. Sekarang kalau tanahnya banyak kebobolan, tanahnya sempit. Ya Allah, ada kalanya orang hidup di Jakarta satu atap rumah satu keluarga, dari mulai anak-anak, mantu, anak cucu. Saya tanya, ada berapa ini? Pusat ada saya 3, mantu 3,
cucu ada 12. Untuk anak menantu anak. Cucu 12. Berapa? 18. Suami istri, nenek, anak ini, 20 satu rumah. Kalau orang dulu wajar ya, tangannya masih luas, bikin, meskipun tanggung. Ibu saya cerita, saya dulu nggak ada modalnya. Kenapa? Dulu tuh abang gua dikasih tanah, udah keluar kamu semua, yang penting kamu sanggup bangun rumah. Benar nggak sanggup? Hanya dikasih tanah sama saudara ya. Dan kita ini mudah-mudahan para sekalian, meskipun keluarga kita cuma sedikit, emangnya bagus kalau banyak? Rasul menganjurkan, carilah calon istri itu yang keturunannya banyak, karena nanti di akhirat kami akan berlomba-lomba dengan umat-umat terdahulu. Tapi kita kan sekarang imannya lemah. Kalau aman banyak nanti makan apa? Emang yang kasih makan siapa? Yang kasih makan bagus di Allah, bukan mamanya. Yang penting bapaknya rajin ngajarin anak dan ngajar dan mendidik anak-anaknya. Maka dalam Al-Quran Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Syekh Nawawi Al-Albani menafsirkan ayat alimu anfusakum wa nisa'akum wa auladukumul khair wa adibukum bi an ta'murukum bil khair wa tanhaukum 'anil syarri ta'awum bi dzalikan nar. Belajarlah kalian. Makanya tidak ada batasnya belajar. Ini pengajian kalau ada batasnya belajar. Dan nerusin siapa lagi? Saya kan masuk Al-Mukarramah dari 2002. Sudah banyak yang meninggal. Untung gak ada wisuda ibu. Kalau ada wisuda udah kosong masjid. Belajarlah kalian dan ajarilah istri kalian dan anak-anak kalian. Wa adibuhum, dan didiklah mereka. Beda mengajar dan mendidik beda. Kalau mengajar, seorang guru mentransfer ilmu kepada muridnya atau orang tua mentransfer ilmu kepada anak-anaknya. Kalau mendidik, bi an ta'muruhum bil khair wa tanhauhum 'anil syarr, ajarkan kepada mereka agar mereka melakukan kebaikan, agar mereka meninggalkan keburukan. Niscaya mereka akan dijauhkan dari siksaan api neraka. Shadaqallahu alazim. Bila ada sekalian pengajian pada sore ini yang sangat jam mudah-mudahan ada manfaat sebenarnya. Tentu kita berharap mendapatkan kenikmatan baik di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu jangan tinggalkan setiap kita akan berbuat kebaikan membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah